Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali untuk melakukan perkuliahan mata kuliah praktikum akuntansi biaya. Sekarang kita sudah sampai pada kasus yang kedua. Nah, kasus yang kedua di sini kita akan membahas tentang metode harga pokok pesanan. Nah, untuk kasus yang dialami oleh PT BBTex Jakarta. Nah, sebelum kita memasuki ke kasus yang lebih dalam lagi, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan metode harga pokok pesanan. Nah, di sini karena praktikum akuntansi biaya, untuk teorinya kalian sudah dapatkan di mata kuliah akuntansi biaya. Jadi di sini kita sudah akan prakteknya. Otomatis kalian sudah harus memahami apa yang dimaksud dengan metode harga pokok pesanan. Di sini Ibu hanya sekedar mengingatkan tentang pengertian atau pemahaman metode harga pokok pesanan. Jadi metode harga pokok pesanan itu adalah metode atau cara yang digunakan untuk menghitung harga pokok pesanan. Seperti itu. Jadi sebuah perusahaan manufaktur atau perusahaan yang mengolah bahan mentah menjadi produk jadi itu dalam mengakumulasikan biaya atau mengumpulkan biaya itu ada dua metode, yaitu metode harga pokok pesanan dan metode harga pokok proses. Nah, metode harga pokok pesanan itu metode atau cara yang digunakan untuk menghitung harga pokok atau harga pokok produksi atau biaya pembuatan produksi atau biaya pembuatan produk berdasarkan pesanan. Nah, nanti kalau metode harga pokok proses itu metode atau penghitungan harga pokok produksi berdasarkan proses. Jadi kalau pesanan itu per pesanan itu dihitung biayanya berapa. Kemudian dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan. Kemudian kalau proses itu berarti menghitung biaya itu berdasarkan per proses yang terjadi di dalam suatu perusahaan manufaktur, seperti itu ya. Nah, sekarang sebelum kita ke proses, kita terlebih dahulu ke metode yang pertama, yaitu metode harga pokok pesanan. Itu menghitung harga pokok atau biaya pembuatan produk berdasarkan pesanan. Nah, nanti setelah kita harus bisa menghitung harga pokok pesanan atau biaya pembuatan produk berdasarkan pesanan. Nah, di sini selanjutnya kita juga harus bisa membuat kartu biaya pesanan. Jadi penghitungan biaya pembuatan produk nanti akan dibuatkan kartu biaya pesanan untuk masing-masing produk. Seperti itu. Dan selanjutnya nanti kita juga akan belajar tentang bagaimana cara menyusun laporan keuangan untuk perusahaan manufaktur yang menggunakan metode harga pokok pesanan. Nah, seperti itu. Untuk kasus kedua ini akan kita pelajari mulai pertemuan yang ketiga ya, pertemuan ketiga sampai nanti kita ke pertemuan 7, seperti itu ya. Jadi nanti akan ada kasus perusahaan manufaktur yang menggunakan metode harga pokok pesanan. Nah, di situ nanti ada transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan manufaktur yang berproduksi berdasarkan harga pokok pesanan. Transaksinya nanti akan kita jurnal, kemudian akan kita masukkan ke buku besar, kemudian kita akan mencari saldo-saldo dari masing-masing akun yang ada, kemudian membuat kartu biaya pesanan, kemudian menghitung harga pokok penjualan atau harga pokok produksi atau harga pokok produk. Kemudian yang terakhir kita akan menyusun laporan keuangan berupa laporan laba rugi dan laporan neraca. Nah, itu yang akan kita bahas di metode harga pokok pesanan yang ada di kasus yang kedua ini.
Nah, sekarang kita pahami terlebih dahulu tentang uraian materi kasusnya. Nah, untuk kasus metode harga pokok pesanan dalam hal ini adalah kita mau masuk ke kasusnya PT BBTEK Jakarta. Nah, PT BBTEK Jakarta ini adalah perusahaan garmen yang menghasilkan produk pakaian jadi, pakaian anak maupun pakaian dewasa. Nah, jadi memproduksi pakaian jadi berupa pakaian anak maupun pakaian dewasa, berupa ada kemeja anak, baju pesta anak. Nah, untuk baju dewasanya yaitu seragam kantor, seragam pabrik, dan lain-lain. Nah, perusahaan BBTEK Jakarta dalam memproduksi produknya berdasarkan dengan pesanan atau metode harga pokok pesanan. Nah, hasil produksi dari PT BBTEK dipasarkan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini adalah informasi dan transaksi yang terjadi pada PT BBTEK Jakarta untuk bulan Januari 2020. Nah, ini kasusnya bisa kalian simak, dibuka bukunya ya, di kasus yang kedua. Ini neracanya ada di halaman 5 ya, di buku 1. Halaman 5 buku 1, buku praktikum akuntansi biaya yang sudah kalian dapatkan. Ya, ini adalah neraca PT BBTEK Jakarta per 31 Desember 2019. Nah, ini diketahui neracanya per 31 Desember 2019. Ada kas, piutang, persediaan. Nah, ini sedikit berbeda dengan perusahaan dagang ya. Kalau di perusahaan manufaktur itu persediaannya bermacam-macam ya. Kalau di perusahaan dagang kan ada persediaan barang dagang. Nah, di sini ada persediaan berbagai macam jenis persediaan, yaitu persediaan barang jadi, persediaan barang dalam proses, persediaan kain, karena ini perusahaan garmen ya, atau persediaan bahan bakunya itu ada persediaan kain, kemudian ada persediaan bahan penolongnya, itu berupa persediaan benang, persediaan kancing, persediaan renda, persediaan kemasan, persediaan suku cadang. Kemudian ada aktiva yang bersifat tetap, ada tanah, bangunan, akumulasi penyusutan bangunan, ada mesin, akumulasi penyusutan mesin, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan. Nah, di sisi pasiva itu ada hutang usaha, beban listrik yang masih harus dibayar, beban air yang masih harus dibayar, kemudian ada modalnya berupa saham biasa dan laba ditahan. Ini posisi neraca PT BBTEK Jakarta per 31 Desember 2019. Nah, ini ada informasi yang perlu kalian ketahui di informasi tambahan, yaitu ada piutang usaha dalam neraca sebesar 25 juta. Nah, tadi di neraca kan ada piutang usaha sebesar 25 juta. Nah, keterangannya adalah ini. Piutang usaha kepada PT Agung Indah 10 juta, piutang kepada PT Indasraya 15 juta. Nah, ini adalah informasi tambahan yang menerangkan dari akun-akun yang ada di dalam neraca. Seperti itu, nanti kalian pelajari sendiri, kalian pahami sendiri. Nah, ini kemudian ada persediaan barang dalam prosesnya itu. Nah, persediaan barang dalam prosesnya ada L351 dan L352. Nah, jadi di sini nanti produknya itu ada kodenya ya. L351 itu apa, L352 itu apa, sudah ada di buku kalian pelajari ya. Kemudian di sini ada informasi tambahan yang keempat, persediaan barang jadinya. Nah, persediaan barang jadinya di neraca tertulis 95 juta, keterangannya ini.
Ya, jadi nanti produk yang dihasilkan oleh PT BBTech Jakarta itu ada kode-kodenya. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Seperti itu kalian pelajari nanti ya. Kemudian persediaan kainnya atau persediaan bahan bakunya. Dan seterusnya ya. Kalian pelajari. Kemudian di sini ada transaksinya. Nah, transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2020. Nah, di sini ada beberapa transaksi ya, kurang lebihnya 30 transaksi.